Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam program bersama guru kita Pak Rafiul Hafid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurhuda. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, tetap semangat, jaga kesehatan. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam bab nikah ya Pak ya. Ini masih panjang ternyata ceritanya. Kita akan membicarakan kali ini tentang manajemen konflik dan permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Memang tidak bisa dipungkiri hidup ini selalu ada masalah. Yang namanya hubungan dengan teman, dengan orang tua, pasti ada masalah. Demikian juga dalam rumah tangga antara suami dengan istri, ngoten Pak nggih. Nah, ini bagaimana Pak? Jika permasalahan yang sebenarnya tidak kita kehendaki, tapi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia menika Pak. Ketika masalah hinggap mendatangi bahtera rumah tangga kita, kemudian terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan di hati dan lain sebagainya. Karena memang tidak bisa dipungkiri suami dan istri itu dua orang, sing pikirane yo dhewe-dhewe, atine yo dhewe-dhewe, selerane yo dhewe-dhewe, disatukan menjadi satu. Ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa akan timbul juga yang namanya gesekan-gesekan dalam rumah tangga. Baik itu permasalahannya antara suami dengan istri, bahkan juga ada dengan keluarga, ketidakcocokan dan lain sebagainya. Lah, ini bagaimana cara mengelola permasalahan ini agar tetap tujuan berumah tangga ini terpelihara dengan baik. Oke teman-teman, jadi itu kira-kira yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, niki kula aturaken kepada Pak Rafiul Hafid. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun berada, kita beranjak lagi ke episode yang keempat Pak Huda. Pak. Ternyata berbicara nikah itu membutuhkan waktu yang panjang. Betul sekali. Nah, nikah itu kan nikmat, indah. Kayaknya apa ini? Ketagihan. Terakhirnya katanya hahaha itu. Sehingga guyon itu. Ya, guyon. Nikah ini ternyata tidak selamanya berjalan mulus ya, bertabur bunga yang indah di kanan kiri. Ternyata dalam proses perjalanannya ini ada hambatan, ada tantangan, ada rintangan yang harus dihadapi dua orang yang berbeda tadi ya, udah ya. Berbeda segalanya, mau tidak mau ini sebuah realita yang harus dihadapi. Tetapi bagaimana kita mengatur adanya persoalan itu agar tidak terjadi namanya fasih, kapal pecah itu ya. Jangan sampai pecah. Jangan sampai pecah. Nah, disinilah kita mencoba mendiskusikan itu. Jadi yang harus disadari adalah bahwa bahtera rumah tangga ya yang terus berlayar ini tidak sepi dari yang namanya tantangan ya, tantangan, godaan, rintangan. Tetapi dari situ maka dibutuhkan dua anak manusia ini ya, yang berbeda segalanya tadi harus dalam bahasa video kita pertama itu kan seiring, sejalan, sehaluan, seimbang ya. Kalau tidak begitu nanti akan oleng ya, akan oleng. Maka dari situ bagaimana menata konflik ini, bagaimana menata persoalan ini, lah di sini membutuhkan sebuah tata aturan ya, sebuah manajemen. Rumah tangga itu kayak Pak Uda, kayak piring itu ya. Piring ya. Ya, kayak bola pecah. Bola pecah. Ya, kadang pendian, kadang berbunyi tik ya. Kadang tidak berbunyi, itu biasa. Yang penting jangan sampai piar. Jangan sampai piar. Jadi ini membutuhkan apa ya? Manajemen yang luar biasa.
Nggih. agar tetap indah. Nggih. Walaupun berbentukan tik itu indah ada. Oh, tik Ya. tapi tetap indah. Ya, ini yang harus kita tata, kita jaga. Nggih. Maka dalam istilah Nabi itu abghadul halal indallah at-tolak. Nggih. Ada perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah Ta'ala. Nggih. Yang namanya adalah pegatan, udah. Nggih. Perceraian. Ini halal dilakukan, tetapi ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Lah, jangan sampai kita tadi masuk kepada fase tadi. Nggih. Maka beberapa hal konflik, kemudian persoalan harus diselesaikan sedini mungkin dengan kepala dingin. Ya, kalau pas suaminya marah, istrinya jangan ikut marah. Istrinya ke dapur aja. aja. Kalau pas istrinya banyak ngomong, jangan ditunggui Pak Uja. Ditinggal mandi aja. Tinggal kamar mandi. Tinggal kamar mandi ngurusi aja. burung. Jadi kalau suaminya pas marah, ini kan api. Iya. Kemudian istrinya juga marah lagi, api sama api, ya akhirnya menjadi membara. Membara. Maka kalau suaminya marah, ya, maka istrinya kalau bisa menjadi airnya, Nggih. mendinginkan suasana. Nggih. Sebaliknya, kalau istrinya marah, suaminya jangan ikut marah. Nggih. Nanti ikut membara juga. Maka semarah apapun seorang suami itu dalam agama itu jangan sekali-kali berkata cerai, udah. Wah, enggak boleh, Pak. Tidak boleh. Jadi semarah apapun lebih baik melempar piring, tidak apa-apa itu. Kalau terpaksa ya. Nah, misalnya jangan melempar piring atau gelas itu tidak apa-apa daripada ngomong cerai, Pak udah. Gitu. Tapi kalau perempuan ngomong cerai 1000 kali pun orang mandi, Pak udah. Orang mandi. Jadi lambe sak topang apa itu bahasa Jawa itu? Lambe sak topang garis sak Sak merang. merang gitu ya. Jadi lambe bahasanya. Orang ketika perempuan berbicara minta cerai itu, cerai sampai kesel dia tertidur pun orang mandi cerainya. Tapi kalau laki-laki berbicara cerai, entah itu tulisan, lewat WA, lewat telepon itu jadi. Bahkan dalam posisi marah pun jatuh talak itu Pak Uda. Nggih. Nah, makanya harus hati-hati betul seorang suami dalam semarah-marahnya itu jangan sekali-kali berkata cerai. Gini. Oh, saya ingat, Pak. Saya pernah mendengarkan pengajian dari salah seorang kiai. Iya, Pak. Beliau memberi contoh itu dengan akronim atau singkatan lengo gitu, Pak. Siji mendeleng, sing siji lunga. Iya. Pokoknya kalau istri kok mendeleng marah, suaminya kemana Betul, gitu. ya. Nanti kalau sudah dingin baru ketemu lagi. Gitu. Karena kalau ini mendeleng, saling mendeleng, wah, Jadi betul. Kayak lengo, siji mendeleng, siji lunga. Nah, ini bagus nih, Pak. Ada kosakata baru ya. Kosakata baru lengo tadi ya. Iya. Mendeleng dan lungo. Ya, kalau satunya mendeleng, yang satu jangan nungguin sambil mendeleng juga gitu. Jadi begini, seceriwis apapun seorang istri, ketika dia marah, ketika didalili pun tidak akan mandi. Iya. Dia tetap akan marah, maka didiamkan saja. Dalam konteks agama itu, kalau engkau sedang marah, maka wudhulah. Nah, suruh wudhu, karena marah itu adalah api, wudhu adalah air, diredam dengan wudhu. Masih marah, disuruh berdiri. Masih marah lagi, kon bubuk, suruh tidur ya, untuk meredam itu. Kalau ini pengalaman Mbak Uda ya, tapi ya juga mungkin bisa diterapkan. Kalau istri marah itu, saya tinggal mandi di kamar mandi ya udah. Nanti kerannya dibanterkan kan tidak keruku marahnya. Ketika sudah selesai mandi, saya keluar dari kamar mandi sudah diam itu. Ini pengalaman ya, pengalaman. Tapi ini katanya mempraktekkan kalimatnya Pak Uda tadi, lengo tadi. Iya. Ya. Satu menteleng, satunya lungo. Satu lungo. Ya. Tinggal lungo di mana? Lungo kamar mandi. Mandi atau makani burung, makani hewan yang lain. Ini sebetulnya hanya sebuah trik ya, strategi sepele, tetapi itu mengambil untuk tidak terjadi fase tadi. Supaya tidak memperbesar konflik. Konflik. Paling berat lagi adalah ketika muncul namanya pihak ketiga ya, pihak ketiga. Jadi kalau muncul pihak ketiga, nah ini sudah sulit lagi nih. Jadi konflik apapun, masalah apapun kalau bisa diselesaikan dua orang, ya. Jangan sampai melibatkan misalnya mertua, melibatkan tetangga,
melibatkan teman. Ini nanti tidak akan semakin baik, tapi semakin rumit ya. Semakin runyam, semakin ruwet ya. Kayak benang itu semakin blundet ya. Sulit jadinya. Maka sebisa mungkin diselesaikan 2 orang. Kalau tidak bisa ada mediasi baru nanti, mediasi. Nah, kalau berdua tidak sanggup lagi, Betul. baru minta yang menengahi gitu, mediasi. Mediasi apa? Bisa gurunya, bisa teman yang dipercaya, bisa juga mertua, mediasi nih ya, dalam rangka mencapai kebaikan semula. Jadi kalau kita sudah sampai kepada apa tadi ya, talak ya misalnya, atau apapun namanya ya, baik secara soreh ya, jelas maupun secara kinayah sindiran, itu juga nanti akan jatuh talak. Misalnya orang mengatakan cerai 1 kali seorang suami. Kalau cerai 1 masih memungkinkan kata rujuk ya, kembali, bukan rujak ya, rujuk ya, rujuk. Talak 1 dan talak 2 ini masih memungkinkan untuk rujuk kembali. Gampang itu udah. Misalnya setelah suami itu kok marah, kemudian dia menjatuhkan talak 1, setelah itu dia sadar mengatakan rojak tuki. Dik, aku kembali kepadamu, sudah sah menjadi istrinya kembali. Baik talak 1 maupun talak 2. Tapi kalau sudah talak 3 atau talak telu ya, talak telu itu atau talak bain itu harus ada namanya muhalil. Misalnya A, seorang suami mencerai B, talak bain misalnya ya, 3 dan talak 4. Maka ketika suami ingin kembali kepada istrinya itu yang dicerai, maka harus ada muhalil. Muhalil itu adalah orang yang menyela. Orang yang menyela di situ. Jadi nanti ada akad baru, ada mahar, ada muhalil ya. Muhalil ini harus dukhul Pak udah. Nah ini yang paling berat. Harus suami yang baru itu harus mengumpuli istri dan harus dukhul. Mudeng dukhul ya. Ya. Mudeng dukhul ya. Dan tidak boleh settingan itu Pak. Betul, tidak boleh settingan. Harus betul-betul atas dasar kesadaran. Tidak boleh dibayar. Ya, ini yang paling berat. Setelah didukhul, kemudian suami yang kedua menceraikan istrinya, baru suami yang pertama masuk menjadi menempuh akad baru lagi kepada istri yang dicerai di awal tadi. Lebih berat. Iya, dan cerainya pun tidak boleh settingan itu. Betul, tidak boleh settingan. Ini yang paling berat ini. Maka tadi di awal kita singgung bahwa seberat apapun jangan mengatakan cerai. Apalagi sampai cerai 3. Saya pernah mendapat cerita ini Pak Uda, kedatangan orang. Orang ini cerita bahwa dia mengatakan cerai pada istrinya itu, ini ada istrinya dijak juga. Ini sudah berkali-kali, tidak kehitung, bahkan sampai 10 kali mungkin. Kalau malah mengatakan cerai, marah cerai, selalu begitu. Bahkan bukan main pipi, main tangan, main kekerasan. Nah ini ingin kembali karena istrinya sudah dikatakan cerai-cerai itu, tapi masih satu rumah. Ya, dia kepengen kembali ke istrinya itu. Saya sampaikan itu. Ada beberapa jalur yang harus ditempuh. Saya sampaikan harus ada akad baru, ada mahar baru, ada muhalil, dan harus dukhul. Dia tidak mau yang ketiga ini. Masa istriku mau didukhul orang? Padahal itu sudah bukan lagi istrinya. Akhirnya dia pulang. Saya masih sudah melihat sampai sekarang ini masih bergeber menjadi satu rumah tangga. Tapi saya belum tahu prosesnya. Artinya orang yang datang dulu itu apakah sudah menempuh muhalil apa belum? Ya, harus ada muhalil. Nah, cara Imam Syafi'i kan harus ada dukhul. Ya, harus dukhul ya, ketemu laki sama perempuan. Bagi tadi suami yang mentalak, dia tidak rela kalau istrinya dikumpuli orang lain. Nah, itu daripada nesu, marah-marah, keceplosan cerai. Betul. Mbak mendingan mancing aja atau beli mie ayam atau apa gitu Pak ya. Makanya marah yang paling bagus itu marah gelar padi, TPM itu. Malah manfaat marahnya. Marah tapi menggelar padi itu ya. Memeni pari ya padi. Atau kalau enggak gini Pak, kan lagi marah emosi. Udah ngeluarkan kasur aja, jemur kasur, bawa kayu itu kan. Bagus itu. Itu marah yang manfaat ketimbang menjatuhkan kata cerai. Atau nyapu halamannya disapu. Malah bersih itu ya. Itu malah marah yang bermanfaat ya. Maksudnya daripada nanti
keceplosan ngomong yang tidak baik itu loh, Pak. Betul Pak Uda. Maka dari sini hati-hati betul seorang laki-laki jangan sampai tadi keceplosan mengatakan cerai karena konsekuensinya hukum berat ya. Jadi ini akan membawa dampak yang luar biasa, kerugian bagi dirinya bahkan anak-anaknya. Iya, wah, iya begitu betul, Pak Uda. Jadi itu tadi ya teman-teman, tipsnya yang akronim atau singkatan tadi itu penting sekali. Lengo tadi ya. Lengo, sing siji mendeleng, sing siji lungo. Nah itu. Iya. Jangan sampai suami mendeleng, istri nungguin sambil mendeleng. Jangan sampai istrinya marah, suaminya bertahan di situ satu Betul. majelis lagi, Pak. Ya. Majelisnya majelis marah. Wah, tidak baik. Nah, seperti itu nggih, Pak. Lah kemudian terkait dengan ini kita tidak bisa memungkiri, Pak. Salah satu faktor permasalahan yang cukup besar dalam rumah tangga ini kan masalah ekonomi. Ekonomi ya. Ini kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa menutup mata juga, Pak. Nah, ini tips-tips atau saran-saran, nasihat-nasihat terkait dengan keluarga yang diuji oleh Allah dengan ujian ekonomi ini seperti apa, Pak? Dalam rumah tangga itu karena tidak selamanya dalam bentuk bertabur bunga keindahan tadi, maka ada namanya kerikil-kerikil yang mengganggu, maka kedua belah baik ini harus punya modal. Modal terbesar adalah sabar. Ya, sabar. Ya, nanti karena keindahan itu mungkin 6 bulan, ya, setahun. Setelah itu nanti muncul banyak rintangan. Ya, misalnya kalau sudah muncul anak satu, ya, anaknya sakit, pekerjaannya agak seret misalnya, ini harus sabar. Maka dibutuhkan kesiapan mental ya. Di awal-awal kan sudah disampaikan bahwa kesiapan itu kesiapan mental, kesiapan modal tekad, kemudian materi. Ya, ini harus betul luar biasa. Walaupun janji Allah Ta'ala ketika engkau nikah pasti Allah akan mengkayakan. In fuqara yughnihumullah. Ya, maka kalau ingin kaya ya nikah dulu, bukan apa istilahnya? Bukan nunggu kaya baru nikah, bukan itu. Selak tuwa. Ternyata dalam realita itu tidak ada ceritanya Joko Sugih. Iya ya. Tidak ada. Oh, aku tak nganu suksesnya lagi nikah. Joko Sugih itu arang-arang. Ya, suka kayaknya ya setelah dia nikah ya. Iya ya. Maka ini janji Quran itu betul luar biasa. In fuqara yughnihumullah. Ketika engkau miskin, ketika engkau melarat, Allah akan mengkayakan. Terbukti. Pak Uda sekarang ini kayaknya luar biasa. Anaknya berapa Pak Uda? Satu, Pak. Satu. Itu. Punya anak, itu kan kaya. Kaya, betul ya. Kaya. Punya istri, gitu. Betul Pak. Punya mertua, betul. Itu kan kaya luar biasa. Punya jabatan, ini kan semuanya kan ikut itu ya. Nah, ini jadi mindset atau pola pikir, cara kita memandang harus kita rubah. Jadi kalau bagi para pemula itu ojo sugese. Ya, kalau sudah mapan kata Nabi itu mapan secara mental, kemudian ekonomi ini sudah cukup, niatnya sudah kuat, ditambah lagi kok libido kok kuat. Wah, ini bahaya Pak Ada. Maka disunahkan segera menikah. Malah itu segera sunnah itu. Jangan sampai kemudian sudah ada kesiapan nafkah lahir batinnya sudah siap tapi ditunda-tunda. Nanti bahaya Pak. Jangan-jangan dihabiskan di kamar mandi. Baik, berarti memang kuncinya adalah kesabaran. Kesabaran ya tadi. Ini konteks kesabaran untuk menghadapi tadi kerikil-kerikil tajam kehidupan. Kalau tidak itu luar biasa. Jadi keindahan itu ya akan selalu bersamaan dengan kesulitan dalam kehidupan rumah tangga gitu. Memang kebahagiaan itu jangan dijadikan tujuan utama, tapi memang proses suka duka itulah kebahagiaan. Kebahagiaan, betul. Dan yang paling penting begini, karena ini dua pasangan sudah berniat ya untuk hidup bersama. Dalam bahasa Jawanya kakan ninen, dalam bahasa agama itu ya sampai ajal merenggut nyawa, maka harus selalu seiring, seide, sehaluan. Jangan sampai yang laki-lakinya ini ke kanan,
istrinya ke kiri. Ya, atau sebaliknya, istrinya ke kiri, suaminya malah ke kanan. Ya, ini tidak akan pernah nyambung. Ya. Maka dibutuhkan sehaluan tadi. Misalnya Nabi Ayub misalnya. Nabi Ayub itu kan didampingi Siti Rohmah sama istrinya yang durhaka yang satu. Maka ketika Nabi Ayub ini dalam suka duka, Nabi itu diuji 4 ya. Diuji hartanya habis, anaknya habis, fisiknya habis, dan dikucilkan masyarakat. Ya, itu kalau bisa bersabar terhadap seperti ini, itu pahalanya luar biasa. Seperti pahalanya Nabi Ayub alaihis salam bagi istri atau suami yang sabar kepada istrinya atau sebaliknya, atau juga seperti Asiyah istrinya Fir'aun binti Muzahim ya, istrinya Fir'aun. Jadi kalau kok bersabar punya suami yang buruk misalnya, bersabar ini tidak berpaling misalnya, berpaling kepada teman yang lama misalnya ya, atau berpaling kepada siapapun, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti pahalanya Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Dalam sejarah diceritakan bahwa Fir'aun itu tidak bisa mengumpuli Asiyah. Jadi selalu LOYO. Jadi tidak bisa Ya tidak bisa begitu ya. Tidak bisa begitu. Jadi Asiyah selalu menjadi biker, perawan. Jadi menjadi perawan, sehingga ini dalam kehidupan itu sudah ada ilustrasi sejarah yang memang rumah tangga ya harus selalu bersama dalam suka dan duka. Nah, kodenya siapa? Ya tetap seorang suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, atau kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, bahwa kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya, istri pemimpin harta bagi suaminya dan anak-anaknya. Begitu Pak Uda. Jadi intinya adalah kesabaran dalam menempuh ujian dalam rumah tangga, dan juga komunikasi, keterbukaan antara suami dan istri ya Pak ya. Wah, sepakat itu. Jangan sampai ada yang disembunyikan. Nah, kalau sembunyi-sembunyi ini biasanya nggak enak Pak. Tapi sekarang kok rada umum. Misalnya HP dikasih kunci apa itu? Kuncinya ditanyakan nggak mau ngasih. ini pemirsa mungkin punya pengalaman itu ya. Kuncinya di password itu ya, sehingga nggak bisa dibuka. Ketika dibuka ada ketika ditelepon di mana papa ini? Oh, baru rapat. Ya, ini biasanya bumbu-bumbu kehidupan. Kalau tidak percaya dan tidak sabar itu ya akan betul masuk kepada fase adalah pecahnya kapal. Kalau kapal sudah pecah, sulit untuk ditambal. Kalau misalnya masih bocor, masih bisa ditambal ya. Tapi sudah pecah, ya artinya sudah tadi kembali kepada masalah perceraian tadi. Jadi memang antara suami dan istri perlu menjaga komunikasi yang baik, keterbukaan, demikian Pak. Baiklah Pak, matur suwun sangat atas penjelasannya. Demikian teman-teman obrolan saya dengan Pak Rofiul Hafid. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih juga kepada Ruang Podcast SMK Negeri 6 Semarang yang luar biasa kita diberikan izin untuk memakai tempat ini. Matur suwun sangat. Demikian perjumpaan kita, sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.